Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Dan tak lupa pula salam hormatku, salam takzimku buat Gus Bahak yang telah memberikan pencerahan khususnya dengan judul Nikmatnya Tauhid. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di pagi yang indah ini kita unggah, kita kaji, yakni tentang nikmatnya tauhid yang telah dituturkan oleh Gus Bahak. Marilah kita perdengarkan bersama-sama tuturan Gus Bahak tentang nikmatnya tauhid. Mari perdengarkan bersama-sama. Silakan. Di antara ciri khas orang benar, orang baik, itu resah kalau satu ilmu itu tidak tertransformasi, tidak tersalurkan kepada yang lain. Jadi misalnya nikmatnya sujud, nikmatnya tauhid, nikmatnya ma'rifatullah, itu semua nabi itu ingin disampaikan. Sehingga ciri utama nabi itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan kebenaran kepada umat. Kita misalnya zaman dulu ketika orang Indonesia susah, ya orang-orang sepuh ngajarin kita nak mangan sing kepenak, nak turu sing kepenak. Dulu maksudnya kowe aja mangan nak gak lesu banget. Kamu jangan makan kalau tidak terlalu lapar. Jadi ketika nafsu mengatakan makan enak itu sesuai selera, tapi kearifan mengatakan enggak. Yang menjadikan makanan enak adalah kita makan kalau lapar. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita perdengarkan bersama-sama, yakni tentang nikmatnya tauhid dari Gus Bahak. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami hanya sedikit menambahkan saja agar bertambah dan bertambah sempurna kajian demi kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatnya tauhid. Jadi bila kita mendengar tentang babakan tauhid, nikmat tauhid, nur tauhid, pasti kita
sudah menyadari, sudah tahu, tidak asing lagi bahwa tentang tauhid ini babakan ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat tauhid. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati tauhid? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati Allah? Sementara yang kita tauhidkan selama ini di hati kita, wujud kita sendiri yang kita tauhidkan. Hidup kita sendiri yang kita tauhidkan. Kenyataan diri kita sendiri yang kita tauhidkan. Keberadaan diri kita sendiri yang kita tauhidkan. Ilmu kita sendiri yang kita tauhidkan. Amal-amal kita sendiri yang kita tauhidkan. Salat kita sendiri yang kita tauhidkan. Zakat, puasa, haji, umroh, berderma, beramal kebaikan yang kita tauhidkan di dalam hati kita. Kita selama ini mentauhidkan kekayaan diri kita sendiri di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati tauhid tentang Tuhan bila selama ini yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Bila yang kita tauhidkan, bila yang menjadi Tuhan di dalam hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Bagaimanakah mungkin kita bisa merasakan tauhid ketuhanan bila yang jadi Tuhan iblis dan setan, bila yang jadi Tuhan Dajjal la'natullah yang selalu berkuasa atas tiap-tiap diri kita selama ini. Bagaimanakah mungkin kita bisa menikmati tauhid sementara selama ini kita terazab, tersiksa dengan tauhidun nafsi, dengan tauhid hawa nafsu kita sendiri. Kenapakah kita terazab dengan tauhidun nafsi, dengan tauhid diri kita sendiri? Kita terazab dan tersiksa karena kita selama ini ngaku jadi Tuhan tapi ra kroso. Ngaku jadi Allah tapi ra kroso. Ingkar syirik, mensekutukan Allah, bahkan menyerupai Allah di dalam batin kita, di dalam hawa nafsu kita, kita ora rumongso. Kita tidak merasa ora rumongso kalau kita selama ini selalu mentiadakan Tuhan. Ora rumongso kita selama ini selalu menggoibkan Tuhan. Ora rumongso selama ini kita selalu mentiadakan peran-peran Tuhan. Mentidak hadirkan peran-peran Tuhan. Ora rumongso bila kita selama ini jadi pangeran di dalam tiap-tiap dada kita selama ini. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menikmati tauhid kepada Tuhan sementara yang kita tauhidkan di dalam hati kita Dajjal, iblis dan setan. Bagaimana mungkin kita bisa mentauhidkan Tuhan yang menciptakan diri kita? Sementara selama ini kitalah yang selama ini menjadi pencipta atas hidup dan badan ini. Sementara diri kita selama ini menjadi pencipta atas solat-solat kita.
Sementara selama ini kita menjadi pencipta atas ibadah-ibadah kita. Sementara selama ini kita menjadi pencipta atas amal-amal kita, atas ilmu-ilmu kita, atas kepintaran kita, atas kecerdasan kita, atas kekayaan kita, atas kekuasaan kita di dalam kehidupan ini. Manakah mungkin kita bisa menikmati tauhid di dalam bertuhan sementara Tuhannya tak ada, Tuhannya gaib, malah bukan nikmat yang didapat, akan tetapi azab tersiksalah yang kita dapatkan. Apa rupanya? Rupanya kita selama ini diubek-ubek oleh urusan-urusan dunia yang selalu memanaskan hati, yang panasnya sekilan sedepah. Karena kita selama ini tinggal di alam barzah, alam kematian. Kita sudah mati tanpa iman, kita sudah mati su'ul khotimah. Maka dikubur oleh Allah di dalam badan-badan yang dari tanah inilah kuburan-kuburan jiwa yang tersesat. Kuburan-kuburan jiwa yang jauh dari Allah. Kapan dibangkitkan? Ya nunggu kiamat. Kapan dibangkitkan? Ya nunggu baiat. Maka ia akan bangkit kesadarannya, bangkit lillahnya. Jadi sebelum kiamat, sebelum baiat, maka manusianya masih tinggal di alam penantian, alam barzah, yang mana matahari sedepa terkadang sampai keluar keringat sampai mata kaki, terkadang sampai selutut keringat itu membasahi tubuh, kadang sepusar, kadang sebau, dan bahkan kadang menenggelamkan kita dari hasil keringat kita sendiri saking panasnya, karena matahari sekilan sedepah dekat dengan kita. Apa itu rupanya? Hawa nafsu kita lah yang menjadi mataharinya, panas dengan urusan-urusan dunia. Itulah alam barzah itu, alam penantian menunggu kiamat, karena manusia di dalam hatinya tak ada iman walaupun sebiji darah, kecuali imannya hanyalah kepada hawa nafsunya sendiri. Imannya hanyalah kepada iblis dan setan yang dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin di hati kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa menikmati tauhid Allah sementara kita yang jadi Allah selama ini di dalam hati kita? Inilah kematian itu di sisi Allah. Matinya jiwa, ora sadarnya manusia bahwa manusia itu hanyalah makhluk, hanyalah ciptaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dulu untuk menghening-heningkan diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai, silahkan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan, di dalam alam barzah itu manusia sama-sama telanjang. Manusia sama-sama terbuka auratnya. Manusia sama-sama rendah derajatnya di sisi Tuhannya. Apa itu maknanya? Di alam barzah manusia telanjang dan jatuh martabatnya di sisi Allah karena
terkena sinar matahari yang sedepa sehingga keringat-keringatnya membasahi atau bahkan menenggelamkan dirinya sendiri. Apa maknanya? Di alam barzah itu telanjang dan terbukanya aurat-aurat manusianya. Di dunia ini manusia sibuk hari-harinya, detik-detiknya dengan perkara-perkara urusan dunia. Hatinya selalu mensekutukan Allah dengan dunia. Hatinya selalu mensekutukan zikir kepada Allah, tapi disekutukan, tapi disirikkan, tapi disesatkan, hanya berzikir, hanya ingat dunia saja. Itulah yang dimaksud telanjang bulat dan terbuka aurat-aurat kemanusiaannya. Aurat-aurat hawa nafsu manusianya. Jadi telanjang bulat terbuka auratnya. Ketika manusianya jadi Tuhan di dalam hatinya. Ketika manusianya menyerupai Allah di dalam hatinya. Dan ketika di dalam hatinya Allahnya gaib. Itulah matinya jiwa. Itulah alam barzah. Dan itulah terbukanya aurat-aurat manusia. Dan diazab manusia di dalamnya. Kapan itu terjadi? Sudah terjadi saat ini. Bagi orang-orang yang belum mati, orang-orang yang belum kembali, orang-orang yang belum berbaiat, orang-orang yang belum ketemu mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka bersama-sama di dalam surat Toha untuk mengaplikasikan, untuk membuktikan apa yang dituturkan oleh Gus kita, yakni Gus Baha, tentang nikmatnya tauhid, agar saya dan kita semua sama-sama tahu apa yang dituturkan Gus Baha tentang nikmatnya tauhid. Di dalam surat Toha ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni waqimis sholata li dzikri. Artinya sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Jadi di sini sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Lah bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Allahnya saja gaib. Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Allahnya saja tak ada di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah sementara kita hanyalah mengingat hawa nafsu diri kita sendiri di hati kita. Kita hanya ingat aku kita sendiri di hati kita. Kita hanya ingat diri kita sendiri di hati kita. Kita hanya ingat iblis dan setan. Kita hanya ingat Dajjal dan kenikmatan-kenikmatannya saja di dalam hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada Allah? Jadi kenikmatan ingat kepada Allah itu diawali kita harus paham dulu rukun iman.
Untuk bisa menikmati kenikmatan kepada Allah itu harus paham dulu rukun Islam. Bila rukun iman saja tidak tahu, bagaimana mungkin bisa Islam? Bila tidak iman, maka tak akan ada Islam. Islam itu apa sih? Bukan Islam tulisan itu, bukan Islam agama itu. Islam itu adalah pasrahnya hatimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah Islam. Bukan kata-kata Islam, tapi pasrah, menyerah dirimu. Sudah tak jadi Tuhan di dalam hatimu, kecuali Allah. Itulah Islam. Bila hati kita tidak demikian, selamanya kita kufur, kita kafir. Bagaimana mungkin bisa mengingat Allah bila hatinya masih kafir? Bagaimana mungkin bisa mengingat Allah bila yang diingat di dalam hatinya hanyalah dunia dan kesenangannya? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah sementara yang dizikiri hanyalah ilmu-ilmu kita sendiri, amal-amal kita sendiri, kebaikan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kecerdasan kita sendiri yang kita pikirkan, yang kita ingat di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati tauhid kepada Allah? Yang kita nikmati selama ini hanyalah tauhid kepada hawa nafsu kita sendiri. Maka terazablah kita yang selama ini mematikan Allah, menggaibkan Allah, mentiadakan Allah, melemahkan Allah, tidak hadirkan Allah di dalam hati kita, maka siksa dan azablah yang kita dapatkan. Selama ini kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan kesukaran, penuh dengan fitnah-fitnahan, penuh dengan siksa-siksaan, penuh dengan kebencian, penuh dengan persaingan, penuh dengan kesengsaraan di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita lebih cinta, karena kita lebih suka berzikir, ingat-ingat dunia ketimbang ingat Allah. Karena hati kita masih tersesat, belum Islam, maka ya harus diislamkan. Imam Mahdinya lewat pintu baiat. Kalau Imam Mahdinya tidak baiat lewat pintu baiat, maka tak akan bisa Islam dan tak akan bisa berperang memerangi Dajjal, dan tak akan bisa berperang untuk memerangi iblis dan setan yang menggoda manusia. Bagaimana mungkin Imam Mahdi bisa mengajak manusia ke jalan Allah, sedangkan Imam Mahdinya sendiri belum tahu Allah, tidak kenal Allah. Yang dikenal hanyalah Mahdinya saja, yang dikenal hanyalah hawa nafsunya saja di dalam hatinya sendiri-sendiri. Jadi makna baiat itu harus siap mati meninggalkan dunia dan isinya. Itulah yang dimaksud hamba Allah. Bila hatinya sudah kembali kepada Allah, maka Islamlah dia. Maka ia akan selalu ingat bahwa hidup ini Allah ketika manusianya sudah mati, ketika manusianya sudah rela, pasrah, pergi ke tempat dari mana ia diadakan. Di mana itu? Surganya Allah, di sisi Allah. Selama ini kita hanya tahu kepada aku
aku, diri manusia kita. Sehingga sholat kita aku akui sebagai milik kita. Sehingga ibadah kita aku akui sebagai milik kita. Sehingga kehidupan dunia, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, ilmunya, amalnya, semuanya kita aku akui sebagai milik kita. Bagaimana mungkin akunya Allah terwujud sementara aku manusianya di dalam hati kita masih jadi Tuhan, masih jadi Allah, masih jadi penguasa daripada Allah di dalam hati kita. Takkan pernah bisa berzikir, kita takkan pernah bisa berzikir kepada Allah selagi Tuhan, selagi hawa nafsu ini masih ngaku-ngaku jadi Allah. Ketika hawa nafsu ini masih ngaku-ngaku ada, wujud, hidup, maka takkan pernah bisa berzikir kepada Allah walaupun sebiji zarah. Lalu bagaimana mungkin bisa menikmati tauhid kepada Allah bila yang ditauhidkan hanyalah hawa nafsune dewe selama ini. Maka untuk merasakan nikmatnya tauhid ya harus iman dulu. Bukan iman-imanan tapi iman sungguhan. Apa iman itu? Iman yang sungguh-sungguh iman itu yakni hakul yakin. Dari yakin kepada ainul yakin dan berlanjut kepada hakul yakin. Menyaksikan dengan benar-benar menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bila masih ada diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Sementara kita hanya menyaksikan diri kita sendiri yang wujud menjadi Tuhan selama ini. Maka tak akan pernah bisa menikmati tauhid billah. Kita lanjutkan ayatnya. Jadi aku yang selama ini ada di dalam hati kita kan masih aku, hawa nafsu. Aku, iblis dan setan. Akunya Dajjal yang bermata satu. Yakni yang dipandang hanyalah urusan-urusan hawa nafsu dan dunia saja. Yaitulah surga yang kita harapkan selama ini. Surganya Dajjal, yakni kenikmatan-kenikmatan serba dunia. Ternyata yang kita harapkan surganya Dajjal, bukan surganya Allah. Kalau surganya Allah sudah lepas total jenderal hatinya dengan dunia, dengan belenggu-belenggunya. Maka ia pulang dengan barokah, dengan buruknya miber, terbang menuju Tuhannya. Dengan rela dan ridho, orang-orang yang seperti inilah yang bisa menikmati tauhid lillahi ta'ala. Hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan dirinya sendiri. Hati selalu mengadakan Allah daripada mengadakan dirinya sendiri. Hati lebih menghadirkan Allah daripada menghadirkan dirinya sendiri di hatinya. Itulah orang-orang yang bisa menikmati tauhid. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah kembali di sisi Allah dari sisi manusianya. Itulah yang disebut akunya Allah bila aku manusianya sudah mati. Bila manusianya masih merasa hidup, maka yang keluar bukan akunya Allah, tapi aku setan. Aku merasa mulia daripada Adam. Aku merasa mulia daripada goib. Aku lebih mulia daripada ketiadaan. Karena iblis dan setan tak mau bila dikatakan tidak ada. Allah saja yang tidak ada. Allah saja yang goib. Allah saja yang mati, Allah saja yang hancur, Allah saja yang tiada. Aku ada kok, aku wujud kok. Kata setan di dalam hati kita kan begitu selama ini. Karena kita masih
kafir, karena kita belum Islam, karena Imam Mahdinya belum dibaiat. Ya tidak bisa perang, kalah terus berperang dengan Dajjal, diplokoto terus menerus hingga akhir zaman, sampai waktu yang ditentukan abadan abada di dalam siksaan, abadan abada di dalam neraka, hingga waktu yang ditentukan sehingga ada iman di dalam hatinya. Mari kita lanjutkan surat Toha ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi hari kiamat itu rahasia Allah. Jadi Imam Mahdi dibaiat pun itu juga rahasia Allah. Tiap-tiap hati manusia dirahasiai Allah. Siapa saja yang dikehendaki, siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, ialah akan menemukan kiamatnya, ialah akan menemukan baiatnya, ialah akan menemukan kematiannya. Kematian, kepasrahan, kerelaan kembali kepada akunya Allah, itulah mengkiamatkan aku diri manusianya agar menjadi Al-Mahdi, agar terang benderang petunjuk-petunjuk Allah, agar terang benderang tuntunan-tuntunan Allah di dalam benak hati para kekasih-kekasih Allah. Jadi kiamat itu bukan kiamat yang kita terka selama itu. Itu kan kiamat-kiamat bayangan. Kiamat-kiamat yang angen-angen. Sesungguh-sungguhnya kiamat itu ketika dirimu sudah tak ada lagi di dalam hatimu, itulah kita sudah menempuh kiamat. Bila kita masih ada dan melihat dunia ini, ya belum kiamat, kita masih disiksa, diazab, ditakut-takuti oleh dunia yang kita cintai ini selama ini. Ayat yang selanjutnya surat Toha yang ke-16, ayat yang ke-16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Yang artinya, maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Cocok sudah dengan yang dijelaskan di atas tadi. Apa maknanya orang binasa itu? Orang binasa itu orang yang masih mentuhankan dirinya sendiri daripada mentuhankan Allah. Siapa orang binasa itu? Orang yang mewujudkan dirinya sendiri di hatinya daripada mewujudkan Allah di dalam hatinya. Apa orang yang binasa itu? Orang yang selama ini merasa dirinya lah yang hidup daripada hidup Tuhannya, daripada uripe Allah. Kita semua selama ini telah binasa karena yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa di dalam hati kita bukan Allah, tapi diri kita sendiri yang paling kita ingat setiap detik-detik dan waktu. Karena tak ada iman, karena belum baiat, karena belum Islam, ya maka tak bisa mengingat Allah.
Makna mengingat Allah itu mengingat bahwa diri kita tak ada, bahwa diri kita gaib, bahwa diri kita mati, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita hanyalah innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sembahlah aku itu maknanya apa? Bukan sembah nyembah begini. Bukan nyembah-nyembah seperti sholat begitu. Nyembah itu apa? Pasrah. Menyerah. Jangan jadi Tuhan lagi di dalam hatimu. Jangan jadi Allah lagi di dalam hatimu. Jangan syirik kepada Allah lagi di dalam hatimu. Maka itulah yang disebut menyembah. Ketika kita sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah, itulah nyembah. Itulah kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan amal-amal yang kita terka selama ini yang disebut menyembah. Itu kan maksiat. Amal-amal syariat yang kita kerjakan selama ini kan bukan nyembah. Itu kan maksiat. Kenapa? Karena kita terbuka auratnya, karena diri kita telanjang sholatnya, telanjang sujudnya, telanjang amalnya, telanjang ilmunya, telanjang kepintarannya, telanjang kecerdasannya, telanjang kekayaannya, telanjang kemuliaan dan kebanggaannya, maka itulah azab, itulah siksa, dan itulah kemaksiatan yang agung. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman. Kita selama ini dipalingkan oleh iblis dan setan. Dipalingkan oleh dajjal dari jalan Allah. Dari jalan kiamat. Dari jalan kegoiban. Kita diutus iblis, kita diutus setan, kita diutus dajjal. Bilanglah di dalam hatimu, kamu itu wujud, kamu itu ada, kamu itu nyata, kamu itu hidup, kamu itu kuasa. Allah lah yang tak ada, Allah lah yang gaib, Allah lah yang mati, Allah lah yang tidak hadir, Allah lah yang tidak bisa apa-apa. Engkaulah yang bisa apa-apa, kata iblis dan setan, kata dajjal laknatullah, karena kita sudah berada di dalam surganya dajjal. Karena kita selama ini menjadi utusan-utusan, menjadi rasul-rasulnya, menjadi pesuruh-pesuruhnya, dajjalnya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka kita selalu dipalingkan kepada Allah. Kalau kita tidak tahu Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa berzikir? Sementara yang kita zikiri hanyalah diri kita sendiri. Ya, yang dizikiri, kita nyembah, kita sholat, kita beramal, kita tahajud, kita duha, kita puasa, kita zakat, kita haji dan umroh. Kita bisa beribadah dan kita merasa punya ilmu menghadapnya. Ingatnya bukan kepada Allah, tapi ingatnya menghadap kepada dajjal, kepada iblis dan setannya selama ini di dalam hatinya. Karena ia tersesat dari jalan kiamat, ia tersesat dari jalan baiat, ia tersesat dari jalan kematian. Kematian yang syahid, mati demi Tuhannya, mati penyaksian diri manusianya demi kebangkitan menyaksikan Tuhannya.
Itulah yang membuat manusia binasa dan terbuka auratnya karena selalu mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Itulah siksa itu. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati tauhid kepada Allah sementara kita masih ada. Jadi untuk menikmati tauhid kepada Allah, maka binasakanlah dirimu, tiadakanlah kewujudanmu. Caranya bagaimana? Ya, caranya ya harus pandai-pandai menghening-heningkan diri. Pandai-pandai untuk mentiadakan diri. Dan kalau bisa Anda mencari guru atau mursyid yang bisa melepaskan hawa nafsu Anda dari Anda sendiri. Tanpa bimbingan mursyid, tanpa bimbingan guru, maka tak akan bisa. Bila kita masih kekeh di dalam hati kita mau belajar sendiri, ya tambah disesat-sesatkan oleh iblis dan setannya. Jadi carilah guru-guru yang mumpuni di dekat Anda, di area Anda untuk berbaiat agar bangkit Imam Mahdinya, jalan petunjuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Wa awrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.